Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan taklim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah akan sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi sama saya. Kemarin saya sempat baca Quran surat Al-Maidah, Pak, sampai kepada ayat ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Nah, jadi katakanlah, hai ahlul kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ini straight ke Rasulullah ya. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Jadi di sini saya melihat, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi kita tidak dapat disebutkan beragama sedikit pun kalau nggak mengamalkan ajaran ini. Nah, yang dipanggil di situ kan adalah hai ahli kitab. Nah, ahli kitab itu nanti kita akan bahas ya, siapa ahli kitab itu. Lalu di sini penekanannya adalah tidak dipandang beragama sedikit pun kalau tidak menegakkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran, ya kan? Lalu ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna wa nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Jadi artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabiin, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Jadi saya ulangi ya, kalau di terjemahan di sini, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. 68-nya bicara tentang tidak disebut beragama kalau tidak mendirikan atau menegakkan ajaran Taurat, Injil, Al-Quran. Lalu di ayat 69-nya itu sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani, ya kan, dan Sabiin, ya. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati.
Artinya apa? Ini dijamin oleh Allah. Tapi yang kemudian kesini ya disalahartikan, disalahfahami adalah di sini disebutkan orang Yahudi, Sabiin, Nasrani dijamin sama Allah gitu kan, ya kan? Maksudnya tidak ada kekhawatiran padanya, mereka tidak bersedih hati ini di akhirat nanti, Pak. Ya. Jadi ayat ini sering dipakai oleh orang-orang liberal, ya. Itu bilang, nih Quran kamu aja bilang Yahudi, Sabiin, Nasrani dijamin sama Allah di akhirat gitu kan. Yang penting dia baik kan gitu kan. Ya enggak? Nah, di sini akan kita bahas. Jadi sesungguhnya ayat-ayat ini itu juga berulang di Al-Baqarah ayat 62, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu waladina hadu wa nasara wasobina man amana billahi wal yaumil akhir wa amala sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim la hum yahzanun. Nah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dari hari kemudian serta beramal soleh, maka untuk mereka adalah ganjaran dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi surat Al-Baqarah 62 sama Al-Maidah 69 ini sama ya Pak, mirip. Di situ siapa Yahudi, siapa Nasrani, siapa Sabiin yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka nggak ada kekhawatiran pada dirinya di akhir-akhir nanti. Jadi ini merupakan jaminan dari Allah untuk hambanya yang beriman. Disebutkan di situ bahwasanya orang Islam, mukmin, orang Yahudi, Sabiin dan Nasrani jika mereka beriman dengan sebenarnya iman, maka tidak ada kekhawatiran dan bersedih hati. Ayat ini yang saya bilang tadi sering diplesetkan oleh orang-orang liberal ya. Jadi mereka berpendapat bahwa agama Yahudi, Nasrani maupun Sabiin dapat jaminan dari Allah di akhirat nanti dengan tidak khawatir dan bersedih hati. Namun pemikiran atau pendapat yang sempit dapat menyalahartikan ayat tersebut, Pak. Jadi kita lihat tafsir dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Arab Saudi di ayat 68-nya, tafsirnya begini, Pak. Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada golongan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya kalian tidaklah berada di atas bagian dari agama selama kalian masih saja tidak mengamalkan kandungan Taurat dan Injil, serta apa yang dibawa oleh Muhammad berupa Al-Quran. Dan sesungguhnya bagi kebanyakan orang dari ahli kitab tidaklah menambah apa-apa dengan diturunkannya Al-Quran kepadamu kecuali arogansi dan pengingkaran. Maka sebenarnya dengki terhadap dirimu, karena sesungguhnya Allah mengutusmu dengan mengemban risalah penutup ini yang di dalamnya Dia menjelaskan aib-aib mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati wahai Rasul akibat pendustaan mereka kepadamu. Jelas di sini yang disebutkan Yahudi tadi, Nasrani tadi, Sabiin tadi yang mengamalkan kandungan Taurat dan Injil serta apa yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Al-Quran. Kalau kita meyakini bahwasanya kita sebagai umat Islam kan ini ya, mengamalkan Quran itu sama juga mengamalkan Taurat dan Injil. Karena Quran itu adalah penyempurna, betul Pak ya? Penyempurna. Jadi kalau misalnya ada Yahudi atau Nasrani yang saat ini tidak mengamalkan Taurat dan Injilnya itu dengan benar, ya kan? Maka dibilang nggak beragama. Nah, Taurat dan Injil yang benar itu yang mana? Yang udah disempurnain, yang turun di akhir, yang disempurnakan. Taurat disempurnakan oleh Injil, Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Artinya apa? Ayat ini 68 dan 69-nya itu buat istilahnya yang benar-benar beriman, yaitu yang sampai kepada
mengimani apa yang dibawa oleh Muhammad dan mengimani Muhammad itu adalah Rasulnya Allah gitu. Singkatnya begitu, Pak. Nah, di ayat 69 ya, tafsir Muyassar tadi, sesungguhnya orang-orang yang beriman yaitu kaum muslimin, orang-orang Yahudi, kalangan Sabiin juga, mereka adalah kaum yang masih bertahan di atas fitrah mereka tanpa ada ajaran tertentu yang mereka ikuti. Dan orang-orang Nasrani, para pengikut Isa Al-Masih, siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dengan keimanan yang sempurna yaitu tauhid dan membenarkan kenabian Muhammad dan risalah yang dia bawa dan beriman kepada hari akhir serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada rasa takut pada mereka terhadap kengerian-kengerian hari kiamat, dan mereka tidak bersedih hati terhadap apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka di kehidupan dunia. Artinya apa? Di situ orang Yahudi, Sabiin dan Nasrani yang masih beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna yaitu tauhid dan membenarkan kenabian Muhammad. Jelas Pak ya? Jadi bukan yang sekarang gitu. Yahudi yang sekarang kan kitabnya Talmud. Ya kan? Injil yang sekarang kan Injil yang udah berapa kali direvisi kan gitu. Kita semua udah tahu ya. Nah, asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah ayat 62 ini, menurut Ibnu Katsir, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah memuji teman-temannya di masa lalu yang beragama Yahudi dan Nasrani. Jadi Salman Al-Farisi itu memuji temannya di masa lalu. Jadi memuji teman-temannya yang Yahudi dan Nasrani. Dia bilang gini, mereka sholat, mereka puasa, mereka beriman kepadamu bahwa suatu saat engkau akan diutus. Ini Salman Al-Farisi nih ngomong ke Rasulullah. Jadi mereka sholat, mereka puasa dan beriman kepadamu Muhammad bahwa suatu saat engkau akan diutus. Setelah Salman selesai bercerita, Rasulullah SAW bersabda, wahai Salman, mereka termasuk ahli neraka. Ya kan? Jawaban itu sangat berat bagi Salman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 62 ini. Jadi yang disebutin sama Salman Al-Farisi kan orang-orang yang megang nubuat. Dia tetap mengimani apa yang dibawa sama agama Ibrahim kan, turun-temurun ya Ibrahim, ada Musa, ada apa segala macam sampai kepada Isa, ya kan? Dan dia beriman, ada nih nabi penutup nih, gitu. Padahal dia orang Yahudi dan Nasrani gitu. Tapi Rasulullah langsung ngomong, mereka termasuk ahli neraka. Nah, di sini surat Al-Baqarah ayat 62 ini turun. Ketika menjelaskan ayat ini dalam tafsir Al-Quran, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadu, Nasara dan Sabiin dalam ayat ini adalah kaum terdahulu sebelum Rasul Muhammad SAW diutus. Jadi yang disebut Yahudi, Sabiin dan Nasrani itu adalah umat-umat terdahulu sebelum Muhammad diutus. Allah mengingatkan melalui ayat ini bahwa barang siapa yang berbuat baik dari kalangan umat terdahulu dan taat bagi mereka pahala yang baik. Jelas ya di sini. Nah, sekarang kita bisa sedikit ngebahas di ayat 68-nya itu bicara mengenai wahai ahli kitab. Siapa sebenarnya ahli kitab ini? Ahli kitab secara etimologi berasal dari dua suku kata yaitu ahli dan kitab. Ahli yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Kata ahal adalah bentuk kata benda isim dari kata kerja, fi'il, yaitu kata ahliya yahalu ahlan. Al-ahal yang bermakna juga family, keluarga atau kerabat. Artinya keturunan dia. Adapun kata kitab atau Alkitab maka sudah masyhur di Indonesia yaitu bermakna buku dan dalam makna yang lebih khusus yaitu kitab suci. Jadi dari pengertian di atas, kata ahli jika disambung dengan Alkitab, tampaknya yang paling sesuai pengertiannya secara bahasa adalah orang-orang yang beragama sesuai dengan Alkitab. Dengan ungkapan lain, mereka adalah para penganut atau pengikut kitab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ahlul kitab adalah ahli, yaitu orang-orang yang berpegang kepada kitab suci selain Al-Quran ya. Jadi gini,
Disebutkan ahli kitab karena orang itu mengimani satu kitab yang diturunkan kepada kaumnya, katakanlah gitu. Jadi ada satu kaum diturunkan kitab, disebut ahli kitab. Kan Yahudi kan itu kitabnya Taurat, ya kan. Nasoro kan kitab Injil. Jadi disebutkan ahli kitab orang-orang yang berpegangan pada kitab. Jadi ada di luar daripada mereka tuh ada yang menganut macam-macam gitu ya, tapi nggak ada kitabnya. Jadi dengan ahli kitab. Sedangkan ahli kitab menurut terminologi adalah pemilik kitab suci, yakni para umat Nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci. Di antara mereka adalah kaum Yahudi, Nasrani, di mana ahlul kitab karena telah diberikan kepada mereka kitab suci oleh Allah Ta'ala. Jelas ya Pak? Jadi dibilang ahli kitab adalah orang-orang yang diturunkan kepadanya kitab melewati Rasulnya. Ya, jadi yang disebutkan, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat, Injil. Artinya apa? Kepada kaum yang sudah diturunkan kitab, tapi dia tidak menegakkan apa yang ada di kitab itu, dibilang tidak beragama. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Lalu di situ ada ahli kitab, terus ada lagi di ayat 69-nya ada Yahudi. Ya. Yang dimaksud dengan hadu orang-orang Yahudi dalam ayat di atas adalah pengikut Nabi Musa. Jadi yang disebutkan Yahudi itu bukan yang nggak mengikuti Nabi Musa, tapi yang mengikuti Nabi Musa. Tapi yang disebut hadu adalah Yahudi yang mengikuti Nabi Musa, mengikuti ajarannya ya. Jadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bentuk keimanan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dengan man amanah dalam ayat ini, Ibu Katsir menjelaskan, iman orang-orang Yahudi itu ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Taurat dan sunnah Nabi Musa alaihissalam, maka imannya diterima hingga Nabi Isa alaihissalam datang. Ini Yahudi dulu datang, ada Nabi Musa. Nabi Musa nurunkan Taurat. Siapa yang ngikutin Taurat? Ya kan? Itu dibilang beriman. Siapa yang gak ngikutin Taurat gak dianggap beragama. Sampai Nabi Isa diturunkan. Nabi Isa bawa Injil menyempurnakan Taurat, kan begitu ya. Quran diturunkan, Quran menyempurnakan Injil, kan gitu. Nah jadi di sini Yahudi yang dimaksud adalah siapa? Yahudi yang ngikutin ajarannya Nabi Musa. Bapak-bapak semua bisa paham sekarang nih, Yahudi yang sekarang ngikutin Nabi Musa apa enggak gitu. Kira-kira gitu ya Pak. Ya. Terus di situ ya, di ayat 69-nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Artinya beriman dengan sempurna, beriman dengan yang baik, yang benar. Quran menyebutkan iman yang benar itu yang mana sih gitu. Iman yang benar itu ada di surat Al-Anfal ayatnya 2, 3 dan 4. Coba kita lihat Al-Anfal surat 8 ayatnya 2, 3 dan 4. Nah, saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat ketiganya, yaitu siapa yang orang-orang yang bertawakal ini? Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian rezekinya yang kami berikan kepadanya. Jadi orang-orang yang beriman yang katanya disebut Allah itu gemetar hatinya dan nambah kuat imannya serta dia bertawakal, yaitu siapa? Orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezekinya. Jadi kalau ada yang enggak sholat, bisa jadi
imannya belum benar. Sholat aja kagak infak, dibilang juga nggak sempurna. Jadi jelas ya Pak, dibilang beriman yang benar itu melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya. Lalu di ayat keempatnya, mereka itulah orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, ini adalah rewardnya dari Allah. Jadi yang jelas, orang-orang yang beriman itu yang benar imannya siapa? Orang-orang yang sholat dan orang-orang yang menafkahkan hartanya. Jadi kalau ada orang yang enggak sholat tapi menafkahkan hartanya, enggak bisa disebut bilang beriman dengan benar. Oh, dia enggak sholat tapi dia baik, sedekahnya banyak gitu. Enggak bisa dibilang beriman yang benar, Pak. Kalau mau dibilang beriman yang benar, kudu komplit dua-duanya. Sholat artinya menegakkan sholat, benar-benar sholat enggak asal, enggak entar sholat sekarang besok enggak, entar enggak sholat lagi, enggak lagi gitu ya. Itu jadi menegakkan sholat dan menafkahkan. Jadi artinya di sini Allah menyebutkan ada vertikal dan horizontal, Pak. Vertikalnya sholat, horizontalnya infak. Jadi kalau dibilang lo udah beriman, udah, buktinya apa? Gue udah sholat, infak nggak? Nggak, belum bener imannya. Gitu. Kamu udah beriman, udah, buktinya apa? Saya infak, kagak sholat, kagak bener imannya kan gitu. Jadi nggak ada yang bisa dipisahin, Pak. Sholat sama infak dikatakan beriman dengan benar kalau sudah melaksanakan itu. Jadi kalau ada orang lagi yang nggak apa-apa dia nggak sholat tapi dia baik, sedekahnya banyak, ininya banyak, belum dibilang beriman dengan benar, ya kan? Jadi apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dengan benar adalah derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan. Kalau udah diampunin sama Allah mah apa aja gitu, minta dapat, Pak. Oke. Tadi ada di ayat 69-nya itu ada disebutkan Yahudi, ada disebutkan Sabiin. Sekarang siapa Sabiin itu? Secara bahasa kata Sabiin merupakan bentuk jamak kata tunggalnya sabi dari kata saba'a yasba'u yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Istilah lainnya sabian. Jadi At-Tabrani mengatakan sabiun bentuk jamak dari kata sabi, yaitu orang yang membuat agama baru di luar agama yang dia sebelumnya, seperti orang muslim yang murtad dari agamanya dan semua orang yang keluar meninggalkan agama sebelumnya lalu berpindah ke agama yang lain. Disebut oleh orang Arab dengan kata sabi. Sementara makna secara istilah kata sabi digunakan untuk menyebut semua orang-orang yang mengikuti ajaran agama baru yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dulu Nabi SAW juga disebut sabi oleh orang musyrikin. Kenapa? Karena dia bawa agama baru, ya kan? Yang namanya keselamatan Islam. Orang musyrik bilang, oh sabi ini. Apalagi pamannya itu Abu Lahab. Dia bilang, oh sabi ini orang yang keluar dari agama nenek moyangnya. Nah, gitu. Jadi jangan dikaburkan dengan orang-orang yang udah Islam terus keluar. Itu nggak benar juga tuh. Bukan sabiin itu. Sabiin itu adalah itu tadi. Ada ajaran agama baru nih yang sempurna, dia ikut dari agama nenek moyangnya dia. Oke. Jadi waktu itu Rasulullah caranya berdakwah kan saya melihat Rasulullah SAW di pasar Zimajaz terus mengatakan ke masyarakat, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Diteriak begitu, ya kan? Dia sampaikan di pasar kayak gitu. Orang-orang ngelihat, ya, ini orang ngapain sih gitu, ya. Ada orang yang dulu kita percaya dia emang paling jujur, tiba-tiba dia ngomong begini gitu loh, aneh nih, ya kan? Sebagian orang masyarakat musyrikin Mekah itu ngelihat ini apa-apaan nih gitu, lagi ngapain nih dia? Kok kita disuruh
ucapkan la ilaha illallah. Padahal kan kita tahu Tuhan kita ini kan gitu kan. Nah, jadi dibilang pembawa agama baru. Ya. Terus lagi dia teriak-teriak gitu di pasar, ditanya siapa ini? Mereka mengatakan Muhammad bin Abdillah, dia mengaku sebagai nabi. Kan ada orang nih, dia berdiri, wahai masyarakat, ucapkan la ilaha illallah. Kan orang-orang yang di pasar, ini siapa nih kan gitu kan. Tanya, lu kenal nggak siapa? Oh, itu Muhammad bin Abdillah tuh. Ini ngaku nabi deh. Hah? Ngaku nabi. Terus siapa yang menyebutnya dusta? Oh, Kang bohong tuh. Siapa yang bilang dia tukang bohong? Oh, itu pamannya Abu Lahab yang ngomong. Dia orang bohong tuh. Dia tukang bohong tuh. Ngaku nabi. Gitu. Jadi kita bisa tahu ya bagaimana susahnya awal-awal Rasulullah itu menyampaikan risalah Islam ini gitu. Dia ya masyarakat umumnya kan nganut agama beda, Pak. Dia bilang sebutkan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Wah, yang ada juga diomelin sama orang banyak, ya. Nabi Muhammad SAW disebut sabi karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakatnya. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid, milah Ibrahim alaihissalam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Sebenarnya yang dia sampaikan Rasulullah adalah agama Ibrahim, agama nenek moyang dia juga. Cuman kan begitu udah turun dari Nabi Ibrahim turun ke bawah kan melenceng semua nih. Maka begitu Rasulullah menyampaikan yang benar lagi, agamanya Ibrahim dianggap aneh oleh mereka. Karena yang berlaku bukan itu di zaman itu kan gitu. Mereka menyebutnya wasabi nih gitu. Ya. Jadi siapakah sabiin yang dijamin masuk surga? Jadi pada dua ayat di atas Al-Baqarah 62 dan Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69, Allah Ta'ala menjamin siapapun di antara sabiin yang beriman dan beramal soleh maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki asbabun nuzul yang tadi ya, yang Salman Al-Farisi itu. Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Itu kata Salman Al-Farisi. Aku sebutkan cara sholat mereka, ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62 tadi. Karena itu sabiin yang dijamin masuk surga sebelum ada Nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal soleh. Sementara setelah Nabi Muhammad SAW diutus, semua manusia wajib mengikuti, menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Jadi dia bilang, sabiin itu yang katanya Allah nggak ada kekhawatiran, nggak ada bersedia hati, itu sabiin yang mana? Yang sebelum Rasulullah diutus. Dia kan udah ada agama-agama saat itu, tapi agama kan banyak yang nyembah patung, nyembah apa. Nah, yang dibilang sabiin yang masuk surga yang dijamin sama Allah itu siapa? Nah, tadi disebutkan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, ya kan? Sampai Rasulullah diturunkan. Begitu Rasulullah diminta untuk membawakan risalah Islam, ya kita wajib mengikuti yang terakhir. Jadi jangan salah, karena ayat 69 ini sering dipleset-plesetin, Pak, sama orang-orang liberal gitu. Ini kamu bilang Yahudi masuk surga, Nasrani masuk surga gitu. Dipotong di situ gitu loh. Padahal ini kan ada penjelasannya. Gitu. Siapa sabiin? Orang-orang yang keluar dari agama mana? Bukan dari agama yang udah ada. Agama Islam misalnya keluar dibilang sabiin, kagak. Ada juga murtad itu. Ya. Oke. Itu sabiin. Ya. Lalu disebutkan umat Nasrani. Nah, kata Nasoro dalam ayat Al-Maidah 69 ini berkata orang-orang Nasrani adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Apabila Nabi Isa telah datang, sedangkan orang yang tadinya berpegang kepada Taurat dan sunnah Nabi Musa
tidak meninggalkannya dan tidak mau mengikuti syariat Nabi Isa, maka ia termasuk orang yang binasa. Makanya di situ dibilang tadinya orang jahiliyah turun Nabi Musa bawa ajarannya, bawa kitab suci Tauratnya. Orang-orang yang mengikuti Nabi Musa itulah yang dibilang beriman saat itu. Sampai turun Nabi Isa membawa risalah yang baru yang menyempurnakan Taurat. Kalau ada orang yang tetap ngikutin Taurat tapi nggak ngikutin Injil, nah itu dibilang binasa tuh, beriman tuh, ya kan? Jadi begitu seterusnya, begitu orang-orang ngikutin Nabi Isa, ya kan, mengikuti sunnah-sunnahnya, itu dibilang beriman sampai turun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bawa ajaran penyempurna. Artinya apa? Yang kemarin-kemarin udah kagak berlaku lagi. Kenapa? Karena udah ada risalah yang melengkapi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah itu yang diikutin gitu, ceritanya gitu. Jadi ini bercerita tentang umat Nasrani yang mana? Yang saat itu, ya kan, bukan yang sekarang, gitulah, ya. Iman orang-orang Nasrani itu ialah barang siapa yang berpegang kepada kitab Injil dan syariat Nabi Isa alaihissalam, maka imannya diterima hingga Nabi Muhammad SAW datang, ya kan? Apabila Nabi Muhammad telah datang, sedangkan orang yang tadinya berpegang kepada Injil dan sunnah Nabi Isa tidak meninggalkannya dan tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka ia termasuk orang-orang yang binasa. Jadi umat Nasrani mana yang disebutkan dalam Al-Maidah ayat 69 itu dapat kita lihat dari ayat ke-72-nya. Coba kita lihat ayat ke-72-nya. Nasrani yang mana nih yang disebutkan di ayat Al-Maidah 69 itu? Coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara ladina qalu innallaha huwa masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu wasihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Coba kita lihat, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Jadi yang disebutkan di 69, Nasoroh yang disebutkan di 69 itu adalah Nasoroh yang ini Pak, di ayat 72-nya. Sesungguhnya Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Yang menyebutkan itu nggak termasuk Nasrani yang disebutkan di 69 ini. Ya. Lanjut. Di ayat ke-73-nya. Saya bacakan artinya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jelas. Penjelasan Nasoroh yang ada di 69 adalah Nasoroh yang bukan 72 dan 73. 72-nya yang mengatakan Allah Tuhan itu Isa putra Maryam. Yang kedua, Tuhan itu satu di antara yang tiga. Jika masih ada Nasoroh yang mengatakan itu, bukan Nasoroh yang disebutkan di 69. Jelas ya. Artinya kapan 69 itu berlaku? Siapa Yahudi dan Nasoro saat itu adalah yang sebelum diturunkannya Rasulullah untuk membawa risalah terakhir. Kira-kira begitu. Ya. Itu aja yang kira-kira bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya lumayan waktunya. Ya, maka siapa?
Jadi di sini kesimpulannya adalah Al-Maidah 68 itu bercerita bahwasanya nggak disebut beragama kalau ada orang-orang, iya mangga, kalau ada orang-orang yang nggak menegakkan ajaran Taurat, Injil dan Quran, nggak disebut beragama, ya kan? Iya Pak, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dinyatakan bahwa Injil menyempurnakan Taurat, Ya. Quran Quran. ada ayat-ayat tertentu yang mana yang dinyatakan bahwa menyempurnakan kitab sebelumnya gitu Pak. Dan apa aja yang disempurnakan itu, apa tindakannya, apa agamanya, apa Sebenarnya begini, saya lupa ayatnya, surat dan ayatnya, tapi pernah ada yang mungkin bisa bantu saya, tapi pernah saya baca Indalohi Islam ya, kalau nggak salah gitu. Ya, maksudnya agama yang aku restui adalah Islam, kata Allah begitu. Agama yang aku restui Islam. Artinya apa? Apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan Islam ini, itu yang diridhoi sama Allah. Artinya apa? Yang paling sempurna kan? yang disempurnakan apanya Pak? Ya, yang disempurnakan tuh begini. Jadi kan Rasul atau nabi-nabi itu kan turun sesuai dengan waktu dan umatnya, ya kan? Ada Nabi Musa, umatnya Israel apa segala macam. Ajaran yang dibawa sebenarnya ajaran yang sama, tauhid, ya kan? Ajarannya tauhid, mengesahkan Tuhan. Karena dari Rasul ke Rasul kayaknya hampir sama tuh. Udah beriman, terus dia melenceng, turun lagi, beriman lagi, melenceng lagi, kan gitu, ya kan? Nah, yang disempurnakan itu adalah hukum-hukum yang ada yang di Taurat disempurnakan di dalam Injil. Saya detailnya belum bisa menyampaikan, tapi saya pernah dengar bahwasanya aturan-aturan yang ada istilahnya masih bisa didetailkan lagi. Dan yang paling detail adalah Al-Quran. Al-Quran itu menyempurnakan semuanya. Ajaran tentang tauhid yang bagaimana, gitu kan. Terus ada bagaimana kita harus berlaku kepada orang tua atau orang tua kepada anak, ada di Quran. Dan itu tidak didetailkan di Taurat maupun Injil gitu. Jadi di dalam Al-Quran ini Bapak kan tahu di situ. Di Al-Baqarah aja ada ayat yang bercerita tentang bagaimana hutang piutang itu harus gimana? Al-Maidah ayat 3. Mari kita lihat Al-Maidah ayat 3. Ya kan? Oh, ini diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul. Oke. Dan diharapkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab ini janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah padaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, ya. Telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang diridhoi Islam, yang paling sempurna Islam nih, jelas, ya kan? Jadi di Al-Quran ini jelas Pak, yang berlaku di kehidupan sehari-hari itu ada detailnya. Karena di Al-Quran Bapak baca Al-Baqarah deh, itu ada urusan utang harus dicatat, ya kan? Harus ada saksi. Kalau di ajaran Injil sama Taurat mungkin itu ada tapi belum detail gitu. Harus ada saksi. Terus bagaimana pergaulan di rumah, siapa yang disebut mahram, siapa yang kan gitu, ya kan? Yang ini nggak boleh melihat ini, yang ini boleh melihat ini, kan gitu. Maksudnya ada kan yang namanya aurat yang harus ditutup. Tapi kalau misalnya anak ngelihat ibunya kan nggak apa-apa kan gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu
Ada Pak gitu. Ada apanya ya? Ada aturannya gitu. Makan juga nggak boleh berlebihan. Gitu udah pernah bahas ya. Makan jangan berlebihan, jangan gini-gini itu. Itu sampai detil kayak begitu Pak. Ya kan? Jadi dibilang Al-Quran adalah yang paling sempurna, ya iya. Kenapa? Anda baca aja. Sholat, berinteraksi kepada Allah, berinteraksi kepada pencipta, itu kapan? Berapa kali? Coba buka Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa Qur'an al-fajri. Ya kan, dirikanlah sholat dari terbitnya matahari sampai terbenam, dan lakukanlah sholat subuh. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jelas Pak. Kapan kita mesti berinteraksi sama Allah? Tuh pagi, siang, sore, malam, subuh, kan gitu. Ya kan? Itu didetailkan. Bapak tahu kan sekarang kalau misalnya umat agama lain, kapan dia berinteraksi sama Tuhannya? Seminggu sekali mungkin, sebulan sekali, apa setahun sekali, nggak tahu. Tapi kalau umat Muslim kan jelas waktunya dalam satu hari itu ada. Jadi gitu kira-kira yang disempurnakan Pak Eri, yaitu semuanya. Karena di sini di ayat 3-nya ini nih, Al-Maidah ayat 3 jelas, telah aku sempurnakan. Terus udah gitu, cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Udah jelas. Artinya apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah final chapter gitu kan ya. Nih, terakhir nih, semua kumpul di situ. Yang ada di ajaran Zabur, Taurat, Injil semua ada. Maka saya pernah dengar ada ceramah dari siapa Pak? Yang ahli perbedaan agama tuh, Zakir Naik ya. Yang dibilang orang Islam itu lebih Kristen dari orang Kristen sendiri gitu. Kenapa? Ya karena Nabi Isa sholat, kita sholat. Nggak makan babi, makan babi. Sunat kita, kan gitu. Gitu. Jadi kenapa saya bawakan ayat 68, 69 dan Al-Baqarah ayat 62 ini, supaya kalau ada lagi yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tuh di Quran aja dijelasin tuh, Yahudi, Nasara, Sabiin, semuanya dijamin Maula. Yang bagaimana dulu gitu lah. Intinya sih itu kira-kira. Ya, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi atau mungkin nggak ada tambahan, ya, mangga. Siap. Iya. Tadi kan bahwa orang yang beragama sempurna itu adalah orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan rezekinya. Bagaimana bagi orang yang miskin, bahwa mereka itu sholat sih ya, bagaimana menginfakkan udah juga minta. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan coba jawab. Ada penjelasannya begini. Nggak selamanya. Orang miskin nggak selamanya miskin. Orang miskin nggak selamanya miskin. Pasti sekali-sekali dia dapat dong rezeki, bener nggak? Iya kan? Dapat rezeki walaupun dia miskin, dia pas-pasan. Tapi kalau dia dapat rezeki, ada aturan yang harus dia tegakkan. Karena sejatinya umatnya Nabi Muhammad ini kan orang-orang yang harus kaya gitu. Maksudnya harus kaya tuh gini. Orang nggak punya aja ketika dia dapat banyak nih, misalnya kayak Ramadan deh, dapat dari mana-mana gitu. Ya dia keluarin Pak.
Masih ada kewajiban untuk itu. Supaya apa? Supaya sempurna dia punya ibadahnya. Masa kita mau jadi tangan di bawah terus? Enggak dong. Kan gitu. Ini kan berarti adalah, iya sih gue sholat, tapi infak kan gimana gitu. Karena di sini nyebutnya infak, Pak. Ya, coba saya lihat ayatnya tadi ya. Nyebutnya infak nih di Al-Anfal ayat 3-nya. Ya. Yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya kan? Menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan. Karena infak itu beda sama sedekah. Sedekah itu enggak cuma duit. Waktu, tenaga, semua. Ilmu, sedekah. Tapi dia ngomongnya ini infak, Pak. Harta yang kita terima. Allah nggak mungkin nyempitin umatnya yang sholat terus, yang ibadah terus, yang beramal soleh terus, yang percaya dengan hari akhir, nggak bakalan nyempitin. Kalau saat itu dia sempit, mungkin ada saat lain yang dia lega. Allah nggak pernah zolim kan? Bener? Iya kan Pak? Setuju ya? Nggak pernah zolim kan? Kalau saat ini kita lagi nggak punya, iya saat ini kita lagi nggak punya. Tapi percayalah, nggak ada yang terus-terusan nggak punya. Gitu. Pada saat dia punya, dia berbagi. Tapi percayalah, orang yang nggak punya, nih, katakanlah kayak misalnya pedagang di pasar, yang dagangnya ya kecil-kecilan. Laku hari itu, ya dia makan. Kalau nggak laku, mungkin besok bisa makan, bisa enggak. Misalnya kan ada yang begitu ya. Karena nggak semua yang di pasar itu begitu gitu. Ada yang hebat sekali dagangnya. Kita ambil yang paling contoh yang paling nggak enak deh. Dia dagang terpaksa, hasilnya belum tentu, ya kan? Tapi lihat orang-orang itu, ketika dia lagi begitu, dimintain tolong, lebih cepat nolong ketimbang orang yang punya, Pak. Ya. Ada orang nih, agamanya bagus, tapi dia lagi terbatas. Ketika ada orang yang butuh pertolongan dia, itu lebih cepat nolong ketimbang orang yang punya, yang agamanya kurang bagus. Lihat deh, saya sering lihat tuh di YouTube tuh, ada yang namanya tes gitu. Dia tes apa sih namanya? Dia tolong bagi saya uang $5 gitu kan gitu. Yang lewat kerja lo makanya gini. Tapi begitu dia minta sama tunawisma, punya nggak $5? Saya nggak punya. Ini uang nih buat pulang nih. Dikasih duit dia, Pak. Ya kan? Tapi apa seterusnya? Karena itu percobaan aja. Dia mau ngelihat siapa nih yang baik sama gue gitu. Ternyata tunawisma itu ngasih, dibalikin Pak, berlipat-lipat ganda. Gitu lah. Jadi coba deh Bapak lihat, kalau ada orang kecil, yang kita bilang orang kecil secara ekonomi, itu solidnya lebih kuat, Pak. Dia lebih nggak tega ngeliat temennya nggak punya. Ya Pak ya, Bapak pasti pernah nemuin ya. Saya nggak punya nih, punya segini-gininya. Dia butuh, ayo deh kita paruh 2. Tuh orang-orang kecil, ya kan, agamanya bagus pasti begitu. Nih katakan lagi nih, ada orang-orang yang anjal anak jalanan, yang kita nggak pernah tahu sholatnya bener apa enggak. Tapi ketika dia ngumpul Pak, sama-sama nggak punya, dia ada sedikit, temen yang belum makan, dia bagi Pak. Kenapa? Dia merasakan gue nggak enak, nggak punya, nggak bisa makan. Gue ada, gue paro. Itu sebenarnya setitik kebaikan di dalam hati dia. Itu hati kecil Pak yang ngomong. Hati kecil tuh yang ngomong. Ya. Makanya kita kayak gitu kita bagi. Ada kita bagi. Apalagi yang kita berkecukupan dan agama kita bagus. Ketika ada orang yang minta tolong, sebaiknya sebisa mungkin ditolong. Nggak bisa nolong misalnya Pak Aleh kedatangan saudara,
Pak Oleh lagi pas-pasan nih, saudara butuh. Dia nggak punya. Minimal adalah perkataan yang baik, ya. Walaupun nggak bisa ngasih, perkataan yang baik yang kita keluarin. Terus waktu bilang nggak punya atau maaf ya aku belum bisa nolong gitu. Ketika kita ngatakan itu jangan pernah ada niatan untuk menyembunyikan karunia Allah. Contohnya gini, kita tahu nih saudara kita baru dapat gusuran. Tiba-tiba kita datang mau minta tolong, misalnya, tolong dong anakku masuk sekolah nih belum bayaran. Terus dia apa pertama kali yang disebutkan? Aduh, susah nih, gue lagi susah, gitu. Gue lagi susah. Waduh, kemarin juga dagang, waduh gini. Padahal kita tahu dia baru dapat gusuran, gitu. Ya kan? Kan biasanya gini. Orang yang punya itu sunahnya itu didatengin sama orang-orang yang kagak punya, Pak. Jadi kalau Bapak lagi ada didatengin sama orang nggak punya, berarti kategorinya Bapak dianggap mampu. Gitu. Orang yang punya itu sunahnya ya didatengin sama orang-orang begitu. Tergantung Bapak sekarang mau nolong apa kagak. Apa Bapak nolong sambil kita maki-maki? Lo datang kalau ada butuhnya doang, lo kemarin lo, nih duit nih, jangan begitu lo besok. Kena tuh pasal memberi dengan menyakiti hati penerima. Ada Pak, surat 2 ayatnya 260 sekian, di atas 62. Itu. Terus ada lagi yang nggak bisa ngasih, dia bohong. Waduh, gue begini begitu. Jangan, kita apa adanya aja, jangan bohong. Ya. Nah misalnya nih, ada case misalnya, Pak saya butuh nih gini-gini, berapa kamu butuh? Saya butuh 100. Aduh maaf ya saya nggak bisa bantu, tapi saya ada nih 50. Kira-kira gitu Pak. Kalau ada, kalau bisa kita tolong semampu kita. Kalau benar-benar nggak ada, ucapkanlah ucapan yang baik. Jangan pernah bohong, jangan pernah juga menyembunyikan karunia Allah. Kan ada yang begitu dapat gusuran, tahu aja loh, gue dapat kan gitu ya. Ya emang udah sunahnya begitu kan. Artinya kalau kita mau nolong ya tolonglah. Kan ada yang sorry ya, orang yang wah ada duit nih, dia minta lagi gitu, tanpa dia berusaha gitu. Ya kan. Suatu saat kita begal nih ngasih, kita nggak kasih nggak apa-apa, tapi jangan dimaki-maki. Jangan ngebohong, jangan dimaki-maki, jangan menyembunyikan karunia Allah gitu. Jangan inilah. Maaf ya, saya nggak bisa bantu. Udah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan buat kamu. Kita doain kan. Doakan sedekah juga, ya kan Pak? Kita nggak bisa punya uang nih, diminta uang ya udah. Gua nggak punya nih, tapi ya udah gue doain lo semoga punya dari mana mungkin, ya kan? Kan kita nggak pernah tahu doa siapa yang bakal dijawab sama Allah, ya nggak? Biasanya tuh kalau ada orang yang saya butuh nih sama dia pernah ngasih ke dia mulu. Takutnya ujung-ujungnya bukan Allah duluan yang dicari, tapi Pak Ale nih, dia orangnya dermawan nih, udah minta sama Pak Ale aja gitu. Sama Pak Ale kayak kasih. Nggak ada kasih banyak, kasih dikit, tapi yang penting ada dikasihnya gitu kan. Nah si orang yang butuh ini mikir, udah kalau ada apa-apa gampang Pak Ale aja. Nah udah kena tuh pasal. Kenapa nggak Allah duluan yang lo cari? Ntar Allah tunjukin mau ke Pak Ale kek, mau ke Pak Irfan kek, mau ke Pak Eri kek, terserah. Gitu. Takutnya begitu Pak. Makanya kalau misalnya ada yang kasih ke sini, orang kayaknya minta mulu nih gitu. Kita nggak kasih sekali waktu gitu. Maaf ya, saya belum bisa bantu. Udah kelar. Jangan diembel-embelin sama lu sih males, makanya lo begitu terus hidup lo. Tuh jangan tuh, apalagi udah nggak ngasih kita maki-maki. Waduh udah cakep deh tuh. Iya. Kan ada tuh termasuk orang yang sombong. Siapa? Orang kikir nyuruh orang lain kikir. Nah,
Udahlah nggak ngasih, ngomel-ngomel, aduh. Kemana tuh ceritanya kan gitu. Kira-kira gitu ya, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi reminder. Iya, enggak. Nah, gimana Pak? Ayo. Ya, seluas langit dan bumi ya. 134, 133, 134 ya. Wadaroi. Ya. Orang yang menginfakkan di waktu lapang maupun waktu Sempit. Kalau sempit nggak ada, maka diinfakkan. Ya. Artinya kewajibannya udah gugur. Ya. Tapi ketika ada walaupun sedikit, sempit, tetap sebagian itu rezeki Tuh. milik orang lain harus. Yes. Walaupun sedikit, perkara besar kecil bukan itu ukurannya. Jadi yang saya bilang Ciri-ciri orang yang takwa, orang yang beriman itu tadi. tuh takwa dan beriman. Siapa orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit? Rewardnya udah disebutin di 133-nya Pak ya. Tuh orang kalau bisa infak lagi lapang sama sempit, sorga yang luasnya langit dan seluas langit dan bumi kan begitu. Ini Quran, Allah yang ngomong, bukannya Pak Luli yang ngomong, bukan. Quran, Pak Luli menyampaikan doang. Ya kan? Kelihatan di situ. Infak lapang sama sempit. Bagaimana gue bisa ngasih gitu? Gue nggak ada, ya udah. Tapi begitu lo punya sedikit, itu tadi saya bilang. Kan kita sering tuh lagi mau lebaran, ada aja satu anak bisa dapat dari mana kan gitu ya. Ketika dia dapat, dia harus kasih. Ada kewajiban itu. Kenapa? Itu dia tuh. Lapang dan sempit. Waktu dia lagi sempit, ya kan? Dikasih, ada kelegaan dikit, kasih sama orang yang lagi lebih tidak beruntung dari dia ya Pak. Ya, ada skala prioritasnya. Ada skala prioritasnya, gitu kira-kira. Ya, karena kemana kita harus buang tuh infak juga kan udah jelas. Di Al-Quran juga di Al-Baqarah 215 kan jelas. 215. Kemana ke orang tua dulu, kerabat dulu, baru anak yatim. Jelas Pak. Kira-kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.